Inikah pemain keturunan pilihan Sinteyong peluangnya besar untuk membela timnas Indonesia? Dan di informasi bola selanjutnya, timnas Jepang punya taktik senyap setajam samurai. Sinteyong perlu waspada dan andalkan Pratama Arhan. Pelatih timnas Kyrgyzstan U24 dibikin pusing. Timnas U24 langsung ngomong gini usai laga Asian Games 2023 kemarin. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, timnas Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi lainnya asal Eropa. Pemain berposisi back ini sangat besar peluangnya untuk memperkuat timnas Indonesia karena merupakan pilihan langsung dari Sinteyong. Lalu siapakah dia? Pemain pilihan Sinteyong ini merupakan pemain belakang, lebih tepatnya yang menempati posisi bek kanan. Pemain yang dimaksud adalah Kevin Dix, yang berkeluarga negaraan Belanda. Sebelumnya Kevin Dix sempat menolak tawaran untuk dinaturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia. Bukan karena tidak mau menjadi pemain timnas Indonesia, Kevin Dix menolak dinaturalisasi karena masih fokus dengan karirnya. Namun kini, seperti yang dilansir dari unggahan di akun Instagram @IndonesiaAboard_, Kevin Dix ternyata sudah berubah pikiran. Dulu sempat menolak timnas Indonesia karena ada alasan hal sendiri, serta juga sedang fokus dengan karirnya di sana. Kini kabarnya sang pemain berubah pikiran. Tulis dalam postingan tersebut, Kevin Dix justru sudah tidak sabar lagi untuk menjadi WNI, katanya. Ia menunggu keseriusan PSSI untuk memproses perpindahan kewarganegaraannya menjadi WNI. Terkait hal ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani mengatakan peluang Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia cukuplah besar. Apalagi menurutnya pemain ini memang pilihan langsung dari Sinteyong, pelatih timnas Indonesia. Peluangnya dinaturalisasi bahkan lebih besar dari pemain keturunan lainnya seperti Ragnar Oratmangun. Sinteyong itu lebih condong memilih Kevin Dix ketimbang Ragnar Oratmangun, ujarnya. Selain itu, Hasan Abdul Ghani menyatakan Kevin Dix memang masuk dalam kebutuhan tim sehingga peluang pemain yang memegang posisi bek kanan ini cukup besar. Beragam komentar bermunculan di media sosial terkait kabar Kevin Dix yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi tak sedikit juga warganet yang beranggapan bahwa saat ini timnas Indonesia sudah kelebihan bek. Numpuk bek kanan doang, Asnawi, Sandi, Kevin, kata akun yang bernama Rizal Bajai. Kita tuh butuhnya striker, defender udah kebanyakan, kata akun lainnya. Tak sedikit warganet Indonesia yang mulai mencari profil sang pemain yang katanya calon punggawa timnas Indonesia itu. Dan ini adalah profil singkat dari Kevin Dix seperti yang dikutip dari laman Transfer Market. Kevin Dix bernama asli Kevin Dix Bakkersbesi. Pemain ini lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober di tahun 96. Usianya saat ini sudah 27 tahun dan saat ini dia bergabung bersama klub FC Copenhagen semenjak 5 Juli 2021 lalu sebagai bek kanan. Kevin memang terlihat di kontrak FC Copenhagen hingga 30 Juni 2025 mendatang. Dan dia memulai karir sepak bolanya semenjak tahun 2005 sampai mengikuti berbagai macam pertandingan. Hingga akhirnya saat ini Kevin disebut akan menjadi salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia yang sebelumnya sempat ia tolak karena masih ingin fokus di klubnya. Meskipun begitu, belum ada kabar pasti apakah Kevin Dix akan dipilih sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia atau tidak nantinya. Dan di informasi bola yang lainnya, timnas Jepang punya taktik senyap setajam samurai. Sinteyong perlu waspada dan mengandalkan Pratama Arhan. Piala Asia 2023 semakin mendekat dan pelatih timnas Indonesia Sinteyong harus menghadapi sejumlah strategi non-teknis yang diterapkan oleh tim-tim pesaing khususnya Jepang yang bisa menjadi ancaman serius. Hal ini menjadi perhatian khusus karena beberapa pemain unggulan timnas Indonesia juga bermain untuk klub-klub di Jepang. Salah satu nama yang menonjol adalah Pratama Arhan. Meskipun dia adalah pemain andalan timnas Indonesia, dia juga berada di bawah naungan klub Tokyo Verdy di Jepang. Dan kondisi ini menjadi kendala besar bagi timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Piala Asia 2023.
Kemungkinan terbesar adalah bahwa Pratama Arhan akan menghadapi kesulitan mendapatkan izin dari Tokyo Verdy untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 nanti. Ini adalah tantangan serius, terutama jika Indonesia harus berhadapan dengan Jepang yang dikenal memiliki permainan terbaik di Asia. Media Jepang sudah mulai memperhatikan potensi timnas Indonesia yang dikomandoi oleh pelatih asal Korea Selatan ini. Dan itu menandakan bahwa timnas Indonesia menjadi sorotan di mata tim-tim pesaing. Sebelumnya, Pratama Arhan telah membuktikan kemampuannya ketika bermain untuk tim nasional Indonesia senior dalam Piala AFF 2020. Bahkan dia baru-baru ini menjadi topik pembicaraan setelah pertandingan melawan Argentina di FIFA Matchday. Ancaman bukan hanya datang dari Jepang, beberapa pemain inti timnas Indonesia juga bermain untuk klub-klub di luar negeri. Contohnya adalah Ivar Jenner yang bermain untuk Jong FC Utrecht di Belanda, dan juga Marcelino Ferdinand yang bermain untuk KMSK Denze di Belgia. Untuk mempertahankan pemain-pemain kunci ini, Sinteyong harus menjaga hubungan baik dengan klub-klub yang mereka bela. Ini penting agar Sinteyong dapat dengan mudah memanggil pemain-pemain ini dan mendapatkan izin untuk mereka bermain untuk timnas Indonesia. Ya, jika Sinteyong berhasil mempertahankan pemain-pemain inti ini dan timnas Indonesia tampil gemilang di Piala Asia 2023, maka peluang perpanjangan kontrak Sinteyong akan semakin besar. Kinerja impresif pelatih asal Korea Selatan ini telah mendapatkan pengakuan dari banyak pihak dan strateginya dinilai punya visi yang jelas dalam meningkatkan kemampuan para pemain. Ketua PSSI Erick Thohir bahkan telah memperpanjang jadwal kontrak Sinteyong dari yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2023 menjadi Juni 2024. Prestasi timnas Indonesia dalam Piala Asia Senior dan Piala Asia U23 akan menjadi salah satu faktor penentu dalam perpanjangan kontrak Sinteyong. Dengan dukungan dari pemain-pemain kunci yang bermain di luar negeri, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan di Piala Asia 2023 di bawah bimbingan strategi Sinteyong nantinya. Ya, pelatih timnas Kyrgyzstan U24 yang bernama Lisitsin Maxim dibikin pusing oleh timnas Indonesia U24 usai bertanding di Asian Games 2023. Tak ayal setelah laga dirinya memuji penampilan dari timnas Indonesia U24 asuhan Indra Syafri tersebut. Ya, seperti diketahui timnas Indonesia U24 mengawali perjalanan mereka di cabang olahraga cabur sepak bola Asian Games 2023 dengan baik. Di matchday pertama, timnas Indonesia U24 sukses menekuk Kyrgyzstan U24 dengan skor 2-0 di Zhejiang Normal University Stadium China pada Selasa 19 September malam kemarin. Pada babak pertama, pertandingan berjalan dengan sangat alot, baik timnas Indonesia U24 ataupun Kyrgyzstan, keduanya saling jual beli serangan. Meski begitu, skor kacamata bertahan sampai turun minum. Memasuki babak kedua, Indra Syafri langsung melakukan sedikit perubahan taktik. Usaha ini pun berbuah manis pada menit ke-58. Selesai laga, pelatih timnas Kyrgyzstan U24 Lisitsin Maxim memberikan komentarnya untuk skuad Garuda Muda. Menurutnya timnas Indonesia U24 bermain bagus dan solid. Hal itu terbukti dari keberhasilan Indonesia yang menjebol gawang anak asuhnya sebanyak 2 kali. Ya, faktanya memang Indonesia berhasil mencetak 2 gol sedangkan kami tidak. Hal itu sudah cukup untuk menggambarkan apa yang terjadi di atas lapangan, kata Lisitsin. Selain itu, Lisitsin Maxim juga memuji pemain bertahan Indonesia yang bermain sangat baik. Pelatih berusia 45 tahun ini mengakui jika lini pertahanan skuad Garuda sangat sulit dibongkar sehingga Kyrgyzstan kesulitan mencetak gol. Saya nggak mau menyebut satu nama secara khusus, akan tetapi 2 back tinggi di lini pertahanan Indonesia, yaitu Rizky Ridho dan Andi Setio, maksudnya bermain sangat baik. Mereka sulit dilewati dan membuat kami tidak bisa mencetak gol, kata Lisitsin Maxim menambahkan. Dan terlepas dari itu semua, kemenangan atas Kyrgyzstan membuat Indonesia kini berada di puncak klasmen sementara grup F dengan koleksi 3 poin dan selisih gol +2. Setelah itu, timnas Indonesia U24 akan kembali bersiap untuk menghadapi Taiwan pada hari Kamis besok 21 September 2023. Ya, menarik untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023 berikutnya.